Shalom to BM. Sekali lagi mari katakan shalom. Shalom. Coba boleh tengok kanan kirinya dan katakan it's so good to see you at home semuanya. Sungguh semuanya bersuka cita siang hari ini, amin. Amin. Siapa yang bersyukur bahwa kita sudah ada di pertengahan bulan Februari. Gak berasa ya, cepet banget ya bulan Februari ya teman-teman ya. Oleh karena itu siang hari ini kita datang sama Tuhan, yuk kita mau siapkan hati kita selama beberapa jam ke depan untuk kita menyembah Tuhan. Bukan hanya menyembah Tuhan, tapi untuk kita mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari semuanya kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Untuk kasih-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berkesudahan ya Bapak. Kami rindu siang hari ini kami datang kepadamu. Kami membuka hati kami, membiarkan Engkau datang dan tinggal dalam diri kami lebih dekat lagi ya Bapa. Biarlah kiranya kuasa-Mu, hadirat-Mu melawat dan menjamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ajar kami mengasihi-Mu.
Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Bapa kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Semakin dalam lebih sungguh lagi nyatakan Yesus. Semakin dalam ajarku
Mari sama-sama nyatakan. Aku milikmu, Yesus. Ku ingin mengenalmu, semakin dalam ajarku mengasihimu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Semakin dalam ajarku mengasihimu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan yang tertinggi bagi Tuhan dan Raja kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu dekat dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kasih setiamu bagi kami tak pernah ada habis-habisnya. Kami mau memuliakan Tuhan lebih lagi. Mari umat-umat Tuhan yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi engkau yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan yeay. Yeah. Come on to be it. Angkat suara menyatakan. This is my story, I testify the blessings on blessings, the more of my life. When I start remembering how good you've been, yeah. Please turn to worship, please turn to praise. Chains of depressions broken by grace. When I start remembering how good you've been. Here we go to be angkat suaranya. You've been so good to me. You've been so good to me. So good. You're so good, Lord. Come on. The enemy's weapons fall to the ground. Armies of heavens always surround. When I start remembering how you carried my cross, call me by name, love me like I was, but you didn't leave me that way. Was that how I live? Yeah, that's what you did. Yeah, you've been so good to me. You've been so good. Come on to be good. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see. You've been so good to me. Kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita sorakan yeay. God is good all the time, and all the time God is good, amen. Come on, mari sama-sama nyatakan. When I say God is good, you say All the time. when I say all the time, come on, you say God is good. when I say God is good, you say All the time. when I say all the time, you say God is good. when I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is so good to me. Sekali lagi nyatakan, yeah, you've been so good. Ready to be it? Let's go. For morning to night, for lows and the highs, I look back on my life and all that I see. For morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so good to me.
are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Katakan for who you are. Who you are. Come on, put me up. 1, 2. Sing it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from money to race, sambil angkat tanganmu, sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Sing it. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Katakan dia baik. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. Say you are good. All the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are. Come on, Julian, sing it. You are good all the time. All the time. You are good. I can hear your voice. Come on, give it more. All the time. All the time. You are. Sing it one more time. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. We worship you. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Woo! Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, who you are. You are good. You are good.
beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Buat Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak tim PW ya. Luar biasa. Hari ini kami ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Udah dapat info dari tim CX banyak. Jadi saya izin nyapa boleh teman-teman ya. Banyak banget hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa ada Tina ya. Dia dari Selipi. Ada Kak Abun dan Kak Anggun yang hari ini datang dengan anaknya. Ada Neisha dan Florenza. Ada Helga yang udah lama nggak ke 2PM, hari ini bisa hadir. Halo. Ada Aulia, pertama kali ke 2PM. Ada Haikal dan Okta. Haikal juga pertama kali ke 2PM. Ada Yulio, dari kecil umur 6 bulan. Oh, dari kecil 6 bulan udah di 2PM. Shalom, kita kasih tepuk tangan buat jiwa-jiwa yang baru hadir. Hai. Selamat datang, welcome home. 2PM adalah ibadah young couples, anak-anak muda, yang profesional semuanya, dan kita percaya bahwa kita bisa sama-sama bertumbuh lewat lewat ibadah dan lewat relationship kita sama Tuhan ya. Selamat datang dan welcome home. Baiklah teman-teman, kita akan segera memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selagi teman-teman mempersiapkan, di depan Anda sudah ada QR code, di depan juga sudah ada. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Tuhan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh hadir, merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin mengembalikan Tuhan apa yang menjadi punyanya Tuhan. Kami percaya berkat ini Tuhan bisa dipakai oleh gereja ini Tuhan untuk memberkati banyak orang, bahkan sampai ke janda-janda, orang-orang yang kurang mampu Tuhan dalam pelayanan misi. Semuanya Tuhan Kau boleh pakai Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari hati kami yang paling dalam. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah teman-teman, selagi teman-teman memberikan persembahan, izinkan saya memberikan beberapa informasi ya. Informasi ini banyak sekali teman-teman, jadi izin ya. Kita seperti biasa menginvite semuanya 2PM itu dikenalnya sebagai komunitas yang sangat kuat sekali di Cool-nya. Jadi kita mau invite teman-teman, di tahun ini kita beriman ada 20 Cool, Kodidi, amin, Burut 20 Cool Bu, mohon doanya. Jadi ini yang di bold ini adalah yang online. Jadi buat teman-teman tadi yang udah diinfoin dari tim CX, yang baru pertama kali hadir, ayo join Cool ya. Jadi kita nggak cuma tiap minggu datang ya, tapi kita bisa setiap hari, bisa membangun hubungan sama Tuhan, salah satunya lewat Cool. Dari Senin sampai ke Sabtu, ada yang onsite, ada yang online. Dan setelah Cool, apa sih teman-teman, kita di tahun Amanat Agung ini teman-teman, kita mau encourage teman-teman untuk sama-sama yuk kita melayani Tuhan. Di volunteers kita siap, kita mau ajak teman-teman untuk sama-sama melayani Tuhan. Ya, semuanya ada, sekiranya ada yang sesuai dengan talenta, yuk jangan ditahan-tahan. Karena saya yakin dan percaya Tuhan mau cari yang mau dulu, bukan yang mampu ya. Oke, selanjutnya ada turnamen pedal. Ini kita kasih tepuk tangan dulu buat event tim Caca. Ini Ko Randy nggak boleh ikut. Kejagoan, enggak. Semuanya boleh ikut ya. Dan ini kita mau celebrate lah ya di bulan ini dengan yang namanya Love on Court ya. Jangan di on court doang ini harusnya ya, di luar court juga love ya. Oke, pedal mini turnamen dan fix mix partner. Jadi teman-teman yang bisa main pedal silakan ikut. Kok gue nggak ada fix mixnya nih kok gimana? Nanti boleh, yang cowok-cowok juga boleh. Ya nanti akan ada regulasi poin lah kalau kata Caca ya. Terus kok kalau saya nggak bisa main, ya ngapain ikut? Ribet. Udah pokoknya ya kalaupun mau datang boleh banget, kita main sama-sama ya. This is pedal turnamen. Enggak cuma pedal turnamen. Di nextnya kita ada mini soccer. Akhirnya puji Tuhan kembali lagi mini soccer ya. Buat cowok-cowok ini kapan ya? Ini 22 Februari seperti biasa pulang 2PM kita mau ajak mini soccer. Cowok-cowok boleh ikut, cewek-cewek juga boleh ikut ya. Kalau kaki betisnya kuat-kuat gas, silakan ikut. Dan setelah ini buat teman-teman ini juga yang penting. Di tahun ini kami dari tim sosial media lagi gencar-gencarnya buat konten, jadi dibantu ya untuk follow sosial media kami. Nggak cuma untuk naikin numbers, kami yakin percaya bahwa sosial media bisa menjadi ujung tombak, bisa jadi berkat bagi banyak orang ya. Jadi buat teman-teman silakan follow, nanti ada konten-konten yang baru di repost ya. Kita bisa jadi berkat lewat seperti itu. Dan kita akan masuk dalam prayer request. Teman-teman boleh saya undang dengan hormat untuk teman-teman kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa buat teman kita yang butuh kekuatan dalam doa, di mana mengalami kanker,
dan mau berdoa, didoakan agar dilancarkan operasinya hari-hari ini ya. Boleh kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh sama-sama diajarkan untuk berdoa bagi orang lain. Terkadang mungkin dalam hati kami ngerasa kok aku doain orang ya Tuhan, padahal aku sendiri butuh didoakan. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa hidup ini bukan tentang kami lagi, bahwa hidup ini kami bisa jadi berkat, walaupun terkadang hidup kami juga masih berat. Tuhan, kami mau bersatu hati bersama hari ini. Ada teman kami Tuhan yang lagi sakit kanker. Kami percaya Tuhan darah-Mu yang bisa menyembuhkan dan menyucikan. Tuhan boleh berkati teman kami, Tuhan boleh sertai teman kami. Apapun dalam kendalanya Tuhan, kami percaya Tuhan yang punya kendali ya. Kami mau berdoa, Tuhan temani dia Tuhan dalam setiap prosesnya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan dokter dan suster yang memberikan perawatan yang terbaik. Dan kami mau berdoa dengan iman Tuhan bahwa operasinya akan lancar. Kami juga berdoa keluarganya juga diberkati. Tuhan kami juga berdoa bagi teman-teman kami Tuhan yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Dunia boleh bilang ekonomi lagi hancur, tapi kami percaya penyertaan Tuhan gak pernah luntur. Itulah kami mau berdoa hari ini. Tuhan, masa depan yang terbaik sudah ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kejahatan Tuhan, tapi damai sejahtera. Tuhan boleh siapkan pekerjaan yang baik bagi teman-teman kami yang merindukan pekerjaan baru Tuhan. Dan kami percaya bukan hanya pekerjaan yang baru, tapi mindset yang baru, value yang baru juga ditambah-tambahkan bagi teman kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini, Kau berkati Tuhan membicarai Ibu Ruth Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan secara profetik Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Agar kami Tuhan hari ini bisa menjadi seperti murid Tuhan yang bisa mendengarkan Tuhan. Tidak hanya mendengarkan tapi juga melakukan firman-Mu. Kami juga memperlepaskan berkat bagi para pemimpin kami Tuhan. Dari Opaniko, Payanto hingga para leaders yang ada di sini Tuhan. Kau berkati mereka dengan visi dan misi yang datangnya dari Engkau. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang sayang sama Tuhan kita sama-sama katakan amin. Teman-teman semuanya, mari hari ini kita luangkan waktu sejenak buat kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang engkau telah berlari terlalu jauh dari kasih Tuhan. Hari ini Tuhan datang untuk kembali, untuk memanggilmu pulang. Mari sama-sama kita berada dalam naungan Tuhan. Kita sama-sama merasakan kasih Tuhan. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, apapun yang sedang kau hadapi, percayalah, ada Tuhan yang selalu berada di sampingmu, menjagamu, menyertaimu, dan Dia sayang sama kamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus ada dalam naungan-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang paling mengerti isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti-Mu Yesus. Dan kami mau tenang dalam naungan-Mu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja
selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, angkat suara. Bapa kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku. Amin. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kau temani setiap kami. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sekali lagi cuma Tuhan nyatakan, mengalir. Mari nyanyikan dengan hatimu. Mari sekali lagi cuma Tuhan saja nyatakan, mengalir Tuhan, mengalir penuhi tempat ini. Kau pulihkan setiap kami Tuhan, Kau sembuhkan. Mari sekali lagi Kau nyatakan, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau pulihkan setiap kami Tuhan, Kau sembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Kau hadir memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya siang ini Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Hati kami terbuka Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini, mereka sungguh-sungguh boleh menangkap hati-Mu. Dan mereka betul-betul akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berbicara buat kami semua Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom semuanya. Beberapa hari yang lalu cukup mendadak. Kodidi ya, panggilannya Kodidi. Iya, panggilannya Kodidi. Saya ini sudah menyiapkan tema untuk khotbah siang ini. Kira-kira kurang 3 hari enggak sampai. Kodidi WA saya. C, bisa enggak khotbah tentang dating? Gubrak. Jadi siang ini saya sampai tanya, loh emangnya yang hadir itu belum dating? Kan saya ketemu dengan pengurus-pengurus udah married semua. Katanya banyak. Saya mau survei ya, boleh ya? Siapa yang sudah married, tolong angkat tangan. Yang belum married berarti tak anggap yang tidak angkat tangan. Banyak banget loh. Ini yang udah married ya? Oke, sekarang saya mau lihat turun tangan. Supaya kelihatan. Yang belum married siapa? Oh ya, sedikit lebih banyak. 60-40 lah. Bukan 20-80. 40-60. Oke. Boleh tanya satu lagi enggak? Tanpa bermaksud malu-maluin. Siapa yang belum punya gebetan? Tolong angkat tangan. Tepuk tangan buat yang belum punya gebetan. Jangan khawatir. Karena yang berbicara siang ini adalah mantan susah laku. Jadi saya mau sharing berdasarkan pengalaman yang mantan susah laku, saudara. Satu kabar gembira bagi kalian yang belum punya pasangan. Percayakah kalian kalau kalian kepingin punya pasangan, Tuhan lebih ingin kalian punya pasangan. Kabar gembira, tepuk tangan dong. Nggak peduli model kamu S, M, L, nggak masalah. Extra large, whatever, extra small. Tapi kabar gembiranya, hati Tuhan sangat rindu untuk engkau menikah. Kok bilang begitu, Bu Ruth? Karena kitab Kejadian aja sudah dimulai dengan pasangan. Adam dipertemukan dengan Hawa. Jadi kabar gembira, yang belum laku katakan, yes, aku habis ini laris manis. Kayak kacang goreng. Coba sebelah-sebelahnya yang tahu kalau sebelahnya belum punya pacar bilang begini. Yes, abis ini lu laris manis kayak kacang goreng. Bilang dong perkataan dengan iman. Yang belum punya gebetan sebelahnya tolong dong disemangatin. Yes, kau sebentar lagi akan laris manis kayak kacang goreng. Amin saudara. Kau berat hati sih.
Tenang aja, apa yang saya bagikan bukan hanya berlaku untuk orang-orang yang masih belum menikah, tapi ini juga bisa diterapkan bagi yang sudah menikah. Saya paling sering ditemuin orang karena saya ini bergerak di bidang profetik. Saya nggak perlu perkenalan ya, karena saya sudah akan berkali-kali di sini. Saya cukup sering ditemuin orang hal-hal profetik, hal-hal yang berbau kenabian, tetapi mengenai jodoh. Cuman yang geli buat saya, pertanyaannya begini, saya dibawain foto. Itu yang geli. Ibu Ruth, apakah ini jodoh saya? Dari Tuhan. How do I know? Kalau saya tahu saya bikin biro jodoh, laris. Dibawain foto, dibawain barangnya cowok atau cewek itu, suruh mengendus-endus, mencium jejak-jejak apakah ini jodoh dari Tuhan. Itu yang sering ditanyakan ke saya. Jadi saya berdoa anak-anak muda di sini akan lebih dewasa. Ya, saya bergerak di aliran profetik. Orang Surabaya bilang aliran roh. Maksudnya itu gini, ngeroh. Jadi kayak ilmu jalan di awan-awan. Tetapi salah satu masalah yang tidak pernah boleh mengandalkan ngeroh adalah soal jodoh. Jangan pernah tanya hamba Tuhan, apakah ini jodoh saya dari Tuhan. Jangan pernah minta tanda, kalau dia jodoh dari Tuhan biarlah petir menggelegar. Atau saat ini juga telepon berdering dia akan ngajak saya keluar makan. Jangan pernah pakai tanda-tanda ngeroh di awan-awan untuk menentukan jodoh dari Tuhan. Jadi bagi yang belum menikah dan belum punya pacar, Anda dapat rambu-rambunya. Bagi yang sudah menikah dan dulu pakai metode itu, saya cuma bilang terlanjur. Udah ndak boleh retur. Apapun yang terjadi, take it. Ya kan? Jadi khusus masalah jodoh, saya sangat tidak setuju anak-anak muda maupun orang tuanya mengandalkan ilmu ngeroh atau cenayang atau kayak perdukunan atau kayak jalan di awan-awan atau pakai bulu kuduk berdiri, aku dekat dia bulu kudukku berdiri, setan kali dia sebelahnya. Bulu kudukku berdiri, kayaknya dia jodoh dari Tuhan ini. Kok gemetar-gemetar sekali dekat dia, kerenyang-kerenyang gimana? Enggak ada. Anda sebut contoh di Alkitab. Siapa di Alkitab yang jodohnya benar-benar Tuhan yang kirim langsung? Tuhan benar-benar secara direct. Ini jodohmu, ini tulang dari tulang rusukmu, gitu kira-kira. Siapa? Tolong sebut ke saya. Siapa? Adam Hawa. Siapa lagi? Yang betul-betul Tuhan bilang, si A ini jodohmu si B. Setahu saya 2. 1 Adam Hawa, yang kedua Hosea. Tuhan bicara dengan Hosea, nikahin perempuan sundal ini. Oke? Cuman 2. Yang lain Abraham sama Sarah, Ishak dengan Ribka, Yakob dengan Rahel dan Lea, Daud dengan istrinya, beberapa. Saya mau tanya, tidak ada yang melalui tanda-tanda penampakan, mimpi. Jadi bapak-bapak, karena ada bapak, cowok-cowok, jangan sampai, cewek-cewek juga ya, aku punya mimpi. Kayaknya Kak Fendi itu jodohku. Salah itu istrinya, tulangnya ndak nyambung itu. Keliru, harusnya dia jodohku, bukan istrinya. Salah denger itu. Tidak pernah. Oke? Jadi khusus perjodohan
tidak ada istilah ngeroh. Nangkap saudara? Lalu apa dong Bu? Buka yuk ayat pertama. Ayat kita hari ini ratusan. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Lukas 14 ayat 28. Saya berusaha kasih poin-poin aja, tapi yang simple aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau terlalu banyak, saya jamin Anda lupa. Satu kali kakak mentor saya pernah ditanya sama kami. Jadi ada salah satu teman sebaya, dia tanya gini, Kak, bagaimana saya tahu dia jodoh dari Tuhan atau bukan? Kakak mentor saya bagus sekali jawabannya, gampang. Kebetulan yang tanya laki. Jadi cowok ini tanya, Kak gimana saya tahu dia jodoh dari Tuhan? Kakak saya jawab gini, gampang, lu tembak aja, kalau dia muntah berarti bukan. Loh iya serius, kita mikir, kalau dia muntah kan berarti gak mau dong. Ya udah jangan dipaksain gitu loh. Tapi Tuhan bicara, katanya dia jodoh saya. Tidak ada sistem ngeroh. Kita baca yuk, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Bagi kalian yang sedang menjalin hubungan pacaran maupun yang belum punya, bahkan yang sudah menikah, sebuah pernikahan pasti harus perhitungan. Jadi bukan pakai ilmu ngeroh, tapi pakai hitung-hitungan. Sama seperti orang membangun sebuah rumah, dia harus memastikan jangan sampai hanya sampai di tengah biayanya tidak cukup untuk menyelesaikan. Membangun sebuah hubungan bagi yang pacaran, ini mumpung baik saatnya untuk kalian memperhitungkan semuanya. Jadi bukan pakai ngeroh, tapi berhitung. Mempertimbangkan semuanya, menganalisa semuanya, mengobservasi, menghitung kuat gak, untung rugi semuanya dihitung dari segala sisi. Jadi gak pakai sistem ngeroh. Nah pertanyaannya, 3 aja yang saya bagikan siang ini, apa yang mesti kita hitung? Nah itu kan, apa yang mesti kita hitung? Yang pertama, saya mau ajak kita buka firman Tuhan. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-25. Kita lihat dari contoh-contoh di Alkitab. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Rule number 1 yang tidak pernah boleh ditawar dan sama sekali tidak boleh kompromi. Yang harus dihitung adalah soal iman dia. Bukan sekedar sesama Kristen dan ke gereja, tapi lebih tepatnya apakah dia orang yang menghormati Tuhan. Kalau orang ini menghormati Tuhan, maka dia akan membawa engkau makin dekat dengan Tuhan, bukan makin jauh dengan Tuhan. Ahab menikahi seorang perempuan, Isabel namanya, yang justru membuat dia makin jauh dari Tuhan dan bukan makin dekat. Ahab inilah yang disesatkan oleh istrinya Isabel. Ada banyak contoh Salomo. Dia mengikuti penyembahan berhala karena mengikuti istri-istrinya. Garis bawain, bukan cuman sekedar cari orang yang sesama iman, terlalu dangkal. Bukan cuman karena dia pelayanan di gereja, terlalu dangkal. Karena orang yang pelayanan di gereja hari ini pelayanan, minggu depan dia bisa murtad karena kecewa sama Tuhan.
Tapi carilah orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan, yang dia bilang begini, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini aman. Kehidupan ada badai terjadi, tapi kalau orang yang merasa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ini orang yang aman yang kamu harus pegang. Kalau ketemu makhluk yang seperti ini, pertahankan. Loh ya serius. Cewek-cewek kalau ketemu cowok yang menghormati Tuhan, yang dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, bila perlu kejar. Bu, masa cewek yang agresif? Anak saya protes. Mami, masa cewek yang agresif? Cewek itu harus agresif juga. Tapi dalam level bermain cantik. Gitu loh, enggak kayak laki. Enggak kayak laki datang gini, aku jatuh cinta sama kamu, maukah kamu jadi pacarku? Enggak gitu, itu menjijikkan. Jangan kayak saya dulu, saya dulu gitu. Itu salah. Saya ini waktu SMP, SMA, saya melihat teman-teman tuh punya pacar. Saya aja enggak laku. Saya ini sudah diskon loh, udah promo, udah sale. Enggak ada yang lirik, Bapak Ibu, adik-adik semuanya enggak ada yang lirik. Akhirnya tibalah satu cowok datang. Nah, satu hari dia mau nembak. Kan kita tahu kalau cirinya cowok mau nembak kan gini loh. Itu dulu enggak tahu zaman sekarang enggak ya. Zaman sekarang masih begitu enggak ya? Tanya yang pengalaman, tanya sama Bang Pen. Dulu mau nembak pakai enggak. Nah, ketika dia bilang saya ini kan susah laku. Akhirnya ini yang saya lakukan. Kan enggak pernah ada yang naksir kan? Mumpung ada kan? Aku takut hilang kalau kurang cepat. Jadi aku enggak tahan, dia ngomongnya langsung saya jawab gini, aku pun punya perasaan yang sama. Kelamaan. Terus jadi enggak burut? Jadi. Tapi enggak lama, kenapa? Karena ternyata dia memacarin saya karena bertaruh sama teman-temannya. Karena di sekolah saya dikenal seperti patung lilin, antik, diem, gak pernah ngomong, putih, gak pernah bicara. Antara kayak patung lilin, kayak hidup tapi mati gitu loh. Jadi saya dijadikan taruhan. Bukan cara agresif seperti itu yang saya maksud. Tapi kalau engkau menemukan orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang dia itu istilahnya tidak bisa hidup tanpa Tuhan, perjuangkan. Cara cantik dong, jangan kayak saya, menjijikkan. Cara cantik gimana burut? Doa puasa. Lo bila perlu enggak apa-apa. Kasih perhatian, boleh dong, tapi jangan terlalu over. Too much sugar, diabetes. Oke, mesti cantik. Jadi hal pertama, kalian harus temukan orang yang hormat sama Tuhan. Aman. Mumpung suami saya enggak di sini, jadi saya mau memuji. Kalau dia sini kepalanya gede. Apa yang membuat saya waktu itu akhirnya berani melangkah dengan suami saya. Suami saya mengejar saya 4 tahun. Jual mahal banget. Oh iya, karena pengalaman pertama. Jadi sekarang gue jual mahal. Jangan-jangan gue dijadikan taruhan lagi gitu kan. 4 tahun. Tapi ada satu kalimat di dalam 4 tahun ini. Dia itu bilang begini. Pokoknya nyantai, ngobrolnya nyantai rame-rame. Dia bilang, aku tuh bisa seperti ini. Aku ini anak angkat. Tapi aku hidup sampai hari ini. Aku tuh cuman karena Tuhan. Dan dia ngomong begitu tuh sambil bergetar. Aku gak mungkin bisa tanpa dia. Buat saya ini keyword. Buat orang lain beda-beda. Jangan distandarkan. Buat saya ini keyword 4 years. Setelah saya tahu dia bilang begitu, langsung saya terima. After 4 years. Dan benar terjadi. Dalam perjalanan rumah tangga, tiba-tiba dia buka Facebook, dia dikirimin temen SMP. Cantik, primadona di sekolah. Dia rupanya mengalami masalah sama suami. Tiba-tiba dia, ya gitulah, message suami saya mengarah-mengarah gitu kan. Banyak setan kuntilanak di mana-mana, ya kan. Mbak Kunti. Saudara,
Nggak main-main ini cewek kirim foto dia telanjang. Pria kelemahannya mata. Benar ya? Lucu suami saya. Dikirimin foto telanjang, dia langsung panggil saya gini, non, sini non, sini non, tak kasih lihat. Saya dipanggil, dia teriak-teriak, saya suruh datang di depan komputer, dikasih lihat foto telanjang. Saya langsung, apa ini? Suami saya bilang, ini temen SMP aku, dia ngirimin aku ini. Lucu kan? Biasanya kan cowok disembunyiin kan? Dia manggil saya. Terus saya bilang begini, kok kamu lihat gini gak ngaruh? Ini jawaban dia, enggak. Kok bisa, dia seksi loh. Langsing, aku bunder. Kadang-kadang dia panggil saya wombat tahu enggak? Wombat, you know wombat? Wombat. Tapi saya tahu dia panggil saya dengan mesra wombat. Lihat foto telanjang langsing ini wombat. Saudara dia bilang apa? Gak tahu ya kenapa waktu lihat foto telanjang kayak gini aku seperti melihat seonggok daging. Anda pernah lihat gak gambar daging sapi gitu? Birahi gak? Enggak kan? Ya gitu kan? Itu yang dia rasakan. Kalau bukan Tuhan yang menjagai, gak akan mungkin. Kalau engkau menemukan seseorang yang menghormati Tuhan, engkau pegang semuanya. Amin. Kalau dia menghormati Tuhan, dia akan bawa saudara semakin dekat dengan Tuhan. Enggak laki, enggak perempuan. Itu perhitungan pertama. Anak saya usia 23 sama 21. Lagi di PDKT-in banyak orang. Dari berbagai bangsa. Ya karena di Australia kan. Ada yang PDKT orang Korea, ada yang PDKT orang Singapura, ada yang PDKT orang Pakistan. Ada yang PDKT orang Hong Kong. Semuanya gereja. Semuanya pelayanan. Tapi saya kasih tahu nggak jamin. Kau harus temukan core-nya. Bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bisa aja dia pelayanan cuman supaya dapat jodoh. Bisa aja dia pelayanan karena nganggur. Bisa aja dia pelayanan karena tidak ada kerjaan yang lain. Jadi bisa nangkep ya. Cari yang hatinya menghormati dan membutuhkan Tuhan. Yang kedua, buka ayatnya ya. Kalau menurut saya, perhitungan yang kedua kita buka Kejadian 24. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ini perhitungan basic. Saya cuma kasih 3 poin. Yang pertama, bukan cuma seiman, itu udah zaman jadul. Kalau menurut saya harus lebih dari seiman, yaitu takut Tuhan, menghormati Tuhan. Jangan menikah karena orang ini ganteng. Karena dia keluar dari rumah tersandung masuk selokan, mukanya bisa cacat. Jadi tidak ganteng. Jangan menikah karena dia pelayanan, seperti saya bilang, dia satu saat bisa kecewa dan tidak melayani Tuhan. Jangan menikah karena dia Kristen, karena suatu saat dia bisa murtad. Tapi carilah orang yang takut Tuhan. Yang kedua kita lihat ya, Kejadian 24 ayat 12 sampai dengan 14. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadi begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum, dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku ini. Saudara, salah satu cara yang dipakai oleh bujangnya Abraham ketika dia berusaha mencarikan pasangan buat anak Abraham. Dia memberikan sebuah kriteria, kalau dia minta minum, maka perempuan ini akan menawari juga ngasih minum onta-onta. Anda harus tahu cara ngasih minum onta.
satu onta itu minumnya bisa lebih dari 1 galon aqua. Kalau ada orang minta minum air dari wanita ini, kalau saya jadi Ribka, saya akan nawarin minum cuman buat bapaknya. Saya tidak akan nawarin minum buat onta-ontanya. Kenapa? Itu kan berarti gue harus ngangkat galon aqua berapa macam. Gila banget, bercanda lu. Ngapain bawa sendiri aja, angkat sendiri aja. Kok gue yang ngangkat, ini cewek loh. Tapi ini yang dipakai oleh bujangnya Abraham jadi tanda. Artinya apa? Kalau sampai perempuan ini mau ngasih, nawarin untuk memberi minum onta, berarti wanita ini pekerja keras. Jadi ada sebuah quality yang dilihat oleh bujangnya Abraham, bukan cuma sama-sama Kristen, bukan cuma sama-sama orang Israel. Tapi yang kedua yang harus Anda perhitungkan adalah karakter. Karakter ini termasuk semuanya, personality, semuanya apapun yang Anda sebut, karakternya, kepribadiannya. Mari saya kasih contoh ya, buat yang menikah, yang sudah menikah, ini pun Anda harus terapkan. Banyak perceraian terjadi bukan karena kekurangan cinta, tapi banyak perceraian terjadi karena kita tidak mengerti karakter pasangan kita. Nah, saya pakai contoh simple sekali, melankolis, flegmatis, koleris, dan sanguin, 4. Oke, tahu ya ini istilahnya. Kalau sekarang zamannya ada intim dan sebagainya ya. Sanguin, koleris, melankolis, flegmatis. Saya mau tanya di antara saudara, siapa yang merasa dirinya sanguin? Tolong angkat tangan. Oke, 2 orang. Hah? Kuning. Oh ya, ada macam-macam. Di tempat anak saya ada yang direpresentkan dengan binatang. Iya, ada binatang. Jadi ada yang elang, ada yang apa gitu saya. Aduh banyak banget. Tapi intinya sanguin. Sebentar, yang saya tanya dulu berarti ini yang ngerti. Yang tidak angkat tangan ada 2 kemungkinan, dia tidak tahu atau dia tidak ngerti apa yang saya tanyakan. Jadi tidak apa-apa. Siapa yang sanguin? Tolong angkat tangan. Oke. Siapa yang kolerik? Tolong angkat tangan. Oke. Siapa yang melankolis? Hijau ya. Ungu. Melankolis. Oh banyak banget melankolisnya. Siapa yang flegmatis? Tolong angkat tangan. Oke. Saya akan explain secara simple karena bahas tentang dating, pacaran dan hubungan relationship itu banyak banget yang dibahas. Jadi saya nggak mau kepanjangan. Sanguin, melankolis, kolerik, flegmatis. Ini contohnya gini. Kalau ada kebakaran ya. Gue kasih contoh biar tahu. Kebakaran, sanguin, ini sanguin. Kebakaran, aduh, celaka, mampus gua kebakaran. Orang bilang party people, rame. Orang bilang orang sanguin ini paling panikan. Nah udah mulai ada yang gak tahu jadi gua kayaknya sanguin itu. Makanya orang sanguin karena panikan dia punya potensi yang paling gampang utang. Loh ya panik tuh. Kebakaran. Teriaknya didulukan. Otaknya tidak jalan, teriaknya didulukan. Tapi orang tidak ada sanguin, sepi. Sanguin itu bikin cheerful suasana, bikin rame. Saya sanguin. Sanguin kalau duduk tidak mungkin satu gaya. Gak mungkin. Dari sini saya sudah tahu yang mana yang sanguin. Sanguin itu dalam 1 jam khotbah duduknya gini. Itu sanguin. Goyang terus. Benar. Makanya sanguin itu enggak bisa. Kalau disuruh ngitung perinciannya berapa. Udah. Berapa pokoknya. Nah itu sanguin. Benar. Sukanya rame. Makanya orang sanguin cocok jadi guru sekolah minggu sebetulnya. Dan cocok jadi tukang jual jamu. Karena orang sanguin suka lebay ngomongnya. Jadi kalau ada kebakaran. Di mana? Itu habis, gede banget. Aduh, gila. Lebay kan? Itu sanguin. Kalian kira-kira bisa tahu.
Nah karena dia tuh party people, dia suka banget dengan banyak teman. Tapi karena suka banyak teman, dia juga takut kehilangan teman. Sehingga orang sanguin gampang ngumbar janji tapi lupa menepati. Jadi kalau Anda ketemu orang sanguin, gampang nanti gue kasih, lupa dia. Masa sih gue ngomong begitu? Lupa, pokoknya saat itu nyenengin lu doang gitu kan. Karena dia party people, tuh sanguin. Kalau ada kebakaran, kolerik. Nah tadi ada yang angkat tangan, kokonya tak angkat tangan, kolerik ya. Kok siapa nih? Randy. Kolerik kalau ada kebakaran gini. Telepon pemadam, kamu buka selang, ambil selang, buka keran. Kamu langsung kamu ini dia Randy. Nih, buka ini. Langsung bikin ini. Itu kolerik. Kalau sanguin, itu sanguin. Teriaknya duluan. Kalau kolerik, makanya kenapa mereka berbakat untuk menjadi pemimpin. Karena ngatur. Nggak ada yang nunjuk, dia juga ngatur. Masuk ke komunitas, semua melek, merem. Gimana nih kita mau bikin apa? Melek, merem. Kolerik langsung, gimana kalau kita bikin ini? Gimana kalau gini? Nggak ada yang nyuruh, dia nyuruh sendiri. Itu kolerik. Kebakaran ya. Melankolis, gini. Sebentar, jangan disemprot. Lo mesti lihat kayunya. Kayu apa? Kayu jati, kayu meranti, kayu kamper. Kalau lu salah nyemprot bisa hancur. Tinker. Dia akan memikirkan detail sampai 100 tahun ke depan. 100 tahun. Detail Pak, Bu. Suami saya melankolis. Saya sanguin. Tuhan bicara, bikin acara. Bikin. Suami bilang gini, duitnya nggak tahu, pokoknya bisa. Non, habis segini, sampai bensin kilometer dihitung semua. Akhirnya karena ngitung, banyak yang nggak jalan. Karena apa? Takut. Nggak nutut ini hitungan. Karena dia ngitungnya 100 tahun ke depan. Sanguin, risk taker. Orang koleris juga risk taker, tapi masih mikir pakai otaknya. Sanguin enggak pakai otak. Melankolis seringkali susah jalan karena terlalu mikir. Nggak bisa, susah ini, nggak masuk. Jadi kalau saya ngajak jalan suami saya berdasarkan 5 roti 2 ikan bisa memberikan 5.000 makan. Kami sering konflik di awal-awal pernikahan karena ini. Dihitung semua, nggak nutut, nggak bisa, susah. Melankolis. Flegmatis ini lebih keren. Sanguin teriak, koleris bagi tugas, melankolis merenungkan. Dan menilai, menganalisa, mengobservasi. Flegmatis gini, mohon maaf ya yang flegmatis bukan bermaksud merendahkan. Flegmatis gini, di mana kebakarannya? Mana? Itu loh. Oh, itu. Orang Jakarta bilang lemot. Orang bilang tell me. Telat mikir. Tapi kelebihannya flegmatis. Nah, ini ilustrasi lain. Ada temen lewat di mall. Lalu gini kepalanya. Sanguin. Gila, salah apa gue kemarin ya? Gue salah apa kok dia meleng begitu? Gue salah apa ya? Dia udah panik duluan. Aduh, dia marah sama gue kali ya. Dia marah sama gue. Itu sanguin. Kolerik. Kurang ajar, ngapain dia begitu? Dipikir cuma dia tok yang bisa. Melankolis. Sebentar. Kemarin ketemu dia terakhir jam sekian. Itu gua ngomong apa ya? Exactly ngomong apa word by word. Melankolis peneliti. Flegmatis ini kelebihannya. Mana? Itu loh, lu dimelengin. Gua gak kerasa. Orang flegmatis paling pendamai. Paling gak gampang sakit hati. Sanguin, koleris, melankolis itu masih bisa sakit hati. Makanya sebetulnya yang cocok jadi konselor itu flegmatis.
kuat negerin. Jadi Pak, 10 tahun yang lalu saya begini-begini. Oh, gini Pak. Tapi belum tentu dia lagi mikir di situ, bisa aja dia mikir yang lain. Tapi pokoknya lumayan dia telaten untuk negerin. Nah itu flegmatis, saudara. Anda bisa ngebayangin, sekarang saya mau tanya. Istri kolerik, married dengan pria flegmatis. Anda bisa bayangkan? Istri kolerik, atau enggak usah kolerik deh. Istri sanguin menikah sama pria flegmatis. Ini kejadian banyak di Surabaya. Sebelum menikah mereka konseling. Saya bilang, ibu kamu sanguin loh. Dan calon suamimu ini flegmatis loh. Kamu siap enggak? Oh siap Bu. Ya enggak apa-apa kalau siap. Setelah menikah banyak mengeluh, tertekan. Istri sanguin. Mau bayar uang pembantu udah ada nih, gimana nih? Sanguin, panik kan? Gimana nih mau bayar pembantu udah ada? Suami bilang, kapan sih? Besok. Oh masih besok, ya udahlah lihat besok. Lihat gimana lah besok. Itu sanguin sama flegmatis. Besoknya, ini sudah hari ini. Sudah nagih belum enggak sih Mbak? Belum. Ya udah belum nagih kok. Mbaknya nagih. Si Mbak sudah nagih. Terus lu bilang apa? Ya bilang enggak ada duit. Terus ya enggak gimana lagi ya, dia ngomong tolonglah Bu diusahakan. Oh ya udah, dia kan enggak apa-apa tuh. Masih ada waktu. Istilahnya gini, loh Bu kok seakan-akan flegmatis jelek? Enggak. Kalau Anda bisa memahami ini, rumah tangga itu akan jadi bagus. Sanguin yang terlalu ceroboh dan terlalu gerusa-gerusu tanpa pertimbangan, digabung dengan melankolis yang penuh perhitungan, itu akan menjadi komposisi yang bagus. Kalau kita ketemu dengan suami yang flegmatis, kalau kita tahu dia memang hatinya baik, penyabar, enggak ingin konflik. Dia tipe orang yang tidak suka konfrontasi dengan konflik. Kita akan memiliki rumah tangga yang penuh kedamaian loh. Kalau Anda punya suami sanguin, terus kemudian Anda sakit hati nih, Anda cerita sama suami, terus kemudian, aduh kenapa kok gini, nanti mama marah sama kita enggak dikasih duit lagi sama mama. Jadi Anda bisa lihat, semuanya tergantung personal choice. Kalau kalian kenalin karakternya, kalian siap untuk berjalan bersama. Semua dihitung. Jadi mana yang baik Bu? Semua baik. Semua punya kelemahan. Kenali pasanganmu, bahkan yang sudah menikah. Kenalin lebih lagi. Kalau suamimu melankolis seperti suami saya, dan saya sanguin yang terlalu ceroboh, saya harus sabar ketika saya punya ide, suami saya bilang, gak bisa, gak masuk hitungan, saya harus sabar. Ngelus dada, saya harus sabar. Anda bisa nangkep? Nah Alkitab menuliskan, bujangnya Abraham melihat karakter calon istri Ishak. Pelajarin karakter. Di Alkitab banyak sekali contoh-contoh karakter. Ahab dan Isabel. Menurut saudara Isabel karakternya apa? Sangat jelas. Ahab flegmatis. Di Surabaya ada pasangan cowok flegmatis, istri koleris. Happy enggak? Happy. Kenapa? Cowoknya ini miskin. Ditinggal istri dengan 3 anak. Miskin. Ceweknya kaya. Punya banyak tanah dan aset. Koleris, dia udah dari muda kerja. Dia yang menghasilkan duit banyak. Sampai umur 40 dia belum married. Nah jadi ini duda. Ketemu dengan masih belum pernah menikah. Cewek ini tuh kepingin punya suami yang bisa nurut. Jadi cocok kan? Suami ini masuklah menikah. Happy banget. Sekarang tiap bulan tuh mesti keluar negeri jalan-jalan. Suaminya dengan senang hati kok diatur. It's okay. It's okay. You know you. And you have to know her atau him.
Dan itu akan menjadi pasangan yang perfect. Kami dulu menyebutnya Cinderella, versi laki. Yang laki Cinderella. Prince Charmingnya yang cewek. But it's happy. Jadi pelajarin. Oh, cowok ini sifatnya sanguin. Bakal sering gak mikir. Karena orang sanguin seringkali gak punya otak. Gak mikir, langsung cedar, bisa, sanggup. Tapi orang yang kalau diajak jalan dengan iman, paling hebat orang sanguin. Kalau jalan sama Tuhan, nak ke kanan, oke bos. Kalau melankolis, nak ke kanan, sebentar Tuhan, itu tembok Tuhan. Gak bisa Tuhan. Nah, jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang saling melengkapi. Pelajarin. Jadi kalau naksir cewek, cowok-cowok, lihat dia punya personality. Kira-kira lu cocok nggak? Jangan lihat mukanya, jangan lihat seksinya, jangan lihat cuman karena cantik. Saudara harus bisa membedakan antara standar dan ekspektasi. Standar itu gimana? Standar 1, cinta Tuhan, seiman, nggak males, mau kerja, dan tanggung jawab. Itu standar. Ekspektasi apa? Tajir. Kayak Cha Eun-woo, kalau cewek kayak Song Hye Kyo, itu ekspektasi. Standar jangan diturunkan, ekspektasi yang diturunkan. Anda harus bisa membedakan. Dan standar kita karakter dan visi. Bisa nangkep saudara? Saya kasih contoh ya, satu lagi. Kita buka tentang 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-16. Tentang Daud dan Mikal. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat serta menari di hadapan Tuhan, sebab itu ia memandang rendah Daud dan dalam hatinya. Bukan karena tidak cinta, Mikal cinta sama Daud. Tapi kenapa pernikahan ini bisa menjadi berantakan? Karena berbeda visi. Hati Daud selalu ingin melayani Tuhan, sedangkan hati Mikal beda. Anda harus melihat visinya dia apa. Kemarin saya sharing dengan Fendi ya. Saya waktu pulang, saya sama anak saya membicarakan Fendi di belakang. Kami bicara tentang Fendi. Bagaimana Fendi ini kan seorang influencer toh. Tiba-tiba merubah niche. Dari yang bicara tentang game, lalu mulai memasukkan unsur rohani. Sehingga Fendi itu cerita dia harus kehilangan sekian banyak follower. Bagi saya itu adalah keputusan yang sangat berani. Tapi saya juga melihat itu hatinya dia, visinya dia. Karena buat dia Tuhan number one. Bagi seorang istri ketika suaminya mengambil keputusan seperti itu, endorsement berkurang, income berkurang. Kalau istri nggak punya pandangan yang sama, rumah tangga bisa pecah gara-gara itu. Gara-gara lu begini sih, dahulukan Tuhan. Ingat istrinya Ayub, mana Tuhan yang kamu sembah? Hujat aja dan kutuk namanya. Saudara, Anda harus tanya visinya dia apa. Saya buka kartu ya, mumpung anak saya enggak di sini. Ini enggak masuk rekaman kan? Oh masuk, haleluya. Masuk YouTube. Oh haleluya. Ntar saya sensor. Jadi ketika anak-anak di PDKT-in, kadang kan diajak keluar lunch atau dinner, maka mereka itu tanyanya ya enggak kayak wawancara kerja ya. Tanya, ngobrolnya tuh seperti ini. Apa planning kamu ke depan? Dalam bayanganmu, kamu tuh kepengen membayangkan ke depanmu tuh seperti apa? Itu cara mereka nanya. Dari situ mereka akan tahu, oh bahwa orang ini punya visi seperti begini. Nah, Anda tinggal mikir, gua cocok enggak? Cocok, go ahead. Enggak cocok, mundur. Amin. Siap? Dan yang terakhir, 3 aja. Yang terakhir kita buka
kitab Amsal 24 ayat 27. Amsal 24 ayat 27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Apa artinya? Hal ketiga yang harus saudara perhitungkan adalah financial. Bukan materi, Anda harus bedakan. Financial maturity, kedewasaan keuangan. Alkitab mengajarkan suruh selesaikan dulu pekerjaan di ladang, jadi ada pekerjaan dulu, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menyalahkan arti financial maturity bukan berarti kaya. Bukan. Di Alkitab ada seorang laki-laki yang sangat kaya namanya Nabal, suami Abigail. Tapi dia pelit, kasar, seenaknya karena merasa kaya. Bukan kaya ukurannya, tapi kedewasaan, maturity in finance. Dia kaya, tapi dia tidak dewasa secara keuangan. Anda mau dapat orang kaya tapi penyiksa. Anda mau dapat orang kaya tapi KDRT. Jadi financial maturity, orangnya mau kerja enggak? Orangnya bisa tanggung jawab enggak? Orangnya bisa enggak susah kerja keras? Cowok-cowok, carilah wanita yang siap diajak susah. Cewek-cewek, carilah juga cowok-cowok yang mau susah untuk kerja keras. Kenapa? Karena life is reality. Jadi ini yang Tuhan ajarkan. Bibit, bebet, bobot, semuanya diperhitungkan. Ketika kamu melihat itu, oke, tidak ada yang perfect. Tuhan ingin pernikahan kita happy. Tapi bukan sekedar happy di permukaan, tapi pernikahan yang kuat. Dan pernikahan yang kuat dimulai bukan dengan orang yang perfect, tapi dengan orang yang siap untuk bertumbuh. Amin saudara. Jadi mulai hari ini praktek, lihat apakah dia membawa engkau semakin mencintai Tuhan. Bagaimana karakter dan visinya. Dan yang ketiga, bagaimana financial maturity. Anak saya dideketin seorang cowok kaya. Tapi sampai hari ini gak mau kerja. Buat dia dan buat saya red flag banget. Jadi financial maturity itu artinya dia punya sikap yang tanggung jawab about finance. Bisa nangkap? Saya berdoa anak youth di tempat ini akan diberkati dengan jodoh yang luar biasa. Saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Bagi kalian yang sudah menikah, bagi kalian yang belum menikah dan masih pacaran, atau bagi kalian yang belum punya pasangan, prinsip ini sama. Di kitab Keluaran diceritakan ketika bayi-bayi dibunuh dan Musa diselamatkan, Alkitab menuliskan ada bidan-bidan yang takut akan Tuhan sehingga mereka menyembunyikan bayi-bayi orang Yahudi. Betul? Dan Alkitab menuliskan karena mereka takut akan Tuhan walaupun mereka bukan orang Yahudi, Tuhan membuat mereka berumah tangga. Bagi yang belum punya pasangan dan belum menikah, kunci utama, percayalah Tuhan mau banget untuk kalian punya seseorang yang mendampingin spesial. Tapi selama itu belum ada, jadilah seperti bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Tuhan membuat mereka berumah tangga.
Saya mau cerita, mungkin Anda pernah dengar kesaksian ini. Seseorang hamba Tuhan pernah cerita dan waktu saya mendengar saya diberkati sekali. Ada seorang anak muda ada seorang anak muda cewek sangat jelek di sebuah gereja. Karena rupanya waktu dia lahir, dia keracunan air ketuban. Sehingga semua kulitnya seperti kena kebakaran melepuh. Mukanya miring, kulitnya melepuh, mata kanan mata kiri besar sebelah dan miring. Bibirnya miring, hidungnya miring. Tapi putri ini, anak perempuan ini cinta Tuhan. Teman-temannya ngeledek, mana ada cowok mau sama kamu. Dia cuma jawab gini, saya enggak mau pusing, kalau Tuhan mau saya menikah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di gereja itu ada cowok paling ganteng. Sudah ganteng, tajir, anak tunggal. Bukankah ini inceran mama-mama? Hah? Ganteng, tajir, anak tunggal, baiknya luar biasa. Lebih sempurna lagi kalau orang tuanya mendekati garis akhir ya. Katanya begitu. Maksudnya tua banget gitu loh Di. Jadi ceritanya cowok ini nih baik banget. Cinta Tuhan, ganteng, tajir. Cewek banyak yang naksir, ngejar. Termasuk tante-tante juga ngejar. Tapi tidak ada satupun yang diterima sampai orang mulai kasak kusuk jangan-jangan cowok ini gay. Karena tidak ada yang mau, cewek-cewek yang cantik-cantik ngejar tuh tidak ada yang diterima. Sampai akhirnya kecurigaan ini terjawab. Ketika tiba-tiba dibagikan kartu undangan pernikahan, yang menikah cowok paling ganteng dengan cewek paling jelek di gereja itu. Semua bertanya-tanya, why? How? Kok bisa? Kok mau? Kenapa? Enggak ada yang terjawab. Akhirnya menikah, pesta besar, lalu kemudian mereka honeymoon, naik cruise sekitar sebulan mereka ke Eropa. Kaya, ceweknya miskin. Setelah pulang, pasangan baru ini kesaksian. Biasa toh kesaksian. Yang ngomong yang cewek, karena ceweknya pelayanan. Cowoknya lebih malu untuk ngomong. Si cewek bilang begini, saya tahu saudara pasti membicarakan kami kan? Semua nunduk, satu-satu gini. Ah lu juga sama aja, lu juga kepo. Dia jawab, saya percaya kalian pasti mempertanyakan kenapa dia mau dengan saya. Dia kasih tahu, cewek ini jelek, cowok ini ganteng tapi ternyata punya cacat. Dan cacatnya di lensa mata. Kita melihat kan pakai lensa. Lensa mata cowoknya tidak bisa melihat garis lurus. Ini lurus kan? Di mata dia ini bengkok. Tahukah Anda sekarang kenapa cowok cantik di gereja itu tidak ada yang diterima? Karena semua dianggap bengkok. Dan tahukah saudara kenapa cewek yang mukanya bengkok ini diterima? Karena dia the only one yang mukanya lurus. Dan mereka menikah. Who knows? Siapa yang tahu bahwa satu kelemahan tersembunyi. Tapi wanita yang takut akan Tuhan, Tuhan menyediakan yang terbaik. Jadi para pria wanita yang belum punya pasangan, cari Tuhan, layani dia, hormati dia. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan kirimkan Hawa kepadamu. Dia akan pertemukan Adam dan Hawa. Dia akan membuat engkau diberkati. Yang sudah menikah, takutlah akan Tuhan. Dia akan memberkati engkau dengan keuangan. Saya cuma mau dapat buat Fendi ya. Dari kemarin hati saya terenyuh. Saya hampir mau menangis melihat dia. Kemarin saya di hotel, saya buka lagi kamu punya IG. Saya buka lagi tiba-tiba saya menangis. Ini yang Tuhan bicara. Kamu lihat, He loves me so much. Aku senang ketemu seperti ini.
This is the man of my own heart. Kamu pegang janji Tuhan. Keuanganmu bukan dari endorsan. Dia akan perlihatkan kepadamu waktu zaman kamu endorsan dan zaman kamu kehilangan banyak endorsan. Dia akan tunjukkan ada banyak hal yang kamu akan beli pada zaman kamu tidak ada endorsan. Because he is responsible for you and your wife and your kid. Tuhan bicara kuat, sampaikan buat Fendi nanti. This is the man of my own heart. Takutlah akan Tuhan. Dia akan responsible dengan rumahmu. Dia akan bangunkan rumahmu. Yuk kita hampiri Tuhan. Yuk kita hampiri Tuhan beberapa saat ini. Boleh minta pujian tadi yang dinyanyikan. Kalian yang belum punya pasangan maupun yang sudah. Cintai Tuhan. Hormati Dia. Maka Dia akan menghormati engkau. Dan Dia akan berdiri membela hidupmu. Biar lagu ini akan jadi doa kita siang hari ini. Boleh minta refrennya? Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Thank you Jesus. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar ini jadi doa kita bahwa hati kita juga rindu untuk terus dekat dengan Dia. Melebihi dari apapun yang jadi kerinduan dan keinginan dan mimpi kita. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Selama kita bersama dengan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Terima Kau kasih Tuhan. hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita teduh sebentar dengan Tuhan. Bagi kalian yang sampai hari ini belum menemukan seseorang yang istimewa, jangan takut. Tuhan lebih rindu mengirimkan seseorang untuk mendampingi engkau. Dan bagi kalian yang sudah berumah tangga, apapun badai yang kau sedang hadapi, jangan takut. Selama engkau menghormati Dia, Dia akan ambil tanggung jawab atas hidupmu. Kalau engkau pegang ini, engkau akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Thank you Jesus. Kirawashi. Haleluya. Haleluya. Kiralabashi. Asheralamashto. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan melihat setiap air mata. Ini yang saya tangkap di hati saya. Ada orang-orang di sini yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mau bilang, I love you too. Dan Tuhan katakan sore hari ini, jangan takut nak, Papa ada di sini.
kamu tidak sendirian. Aku melihat ada banyak dari kalian di tahun 2026. Kalian akan menyaksikan Tuhan tidak pernah berhutang. Kalian cinta Dia, kalian menghormati Dia. Tuhan tidak pernah hutang. Tahun ini kalian akan melihat ada banyak kebaikan Tuhan yang Dia akan demonstrasikan bagi kalian. Terima kasih Tuhan. Boleh saya minta pujian? Satu pujian ini menjadi kekuatan kita. Biar ini akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Katakan dengan iman. Walaupun gunung belum berpindah, walaupun masalah masih ada. Tapi kita percaya Tuhan yang pegang kuasa, Tuhan yang punya janji, Dia akan menepatinya dengan sempurna. Mari sama-sama katakan dengan iman. Kita deklarasikan dengan percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, Katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, katakan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu thank you Jesus. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. katakan dengan deklarasi iman. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Semua anak-anak youth, katakan dengan yakin. Tuhan, aku percaya Tuhan lebih cinta saya dari apapun. Jadi aku percaya aku siap menjalani tahun 2026 dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Takkan pernah berubah iman yang aku pegang. Ku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya minta waktu sedikit lagi. Siapa koko yang di depan tadi? Randy. Tuhan bicara kuat, redemption. Saya nggak tahu apa yang terjadi di tahun kemarin, tapi Tuhan mau balik. Tuhan mau bayar. Tuhan mau ganti. Saya nggak tahu apa yang hilang di tahun kemarin, saya nggak tahu apa yang rugi di tahun kemarin, tapi satu kata yang Tuhan tadi ngomong sekali jelas, redemption. I will redeem what He has lost. I will redeem semua hal-hal yang tidak adil yang diperlakukan terhadap engkau, yang diambil daripadamu, Tuhan akan gantikan. Bahkan Tuhan katakan in these 2 years kamu akan melihat Tuhan akan naikkan kamu nyo. Tuhan akan naikkan kamu, Tuhan akan upgrade kamu dan permuliakan kamu. Tuhan bilang God will bless you abundantly. Jangan bergantung dengan orang dan jangan menyimpan kecewa. He will redeem. And He not only redeem, tapi He will give more than what you lost. Amin. Aku tidak tahu tapi Tuhan bicara redemption. Dan Tuhan katakan 2 tahun ini Tuhan akan mengangkat nasibmu berubah banyak loh. Dia tahu kau melayani Dia. Dia tahu kau mengasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah tutup mata. Amin. Yuk kita angkat tangan, kita berdoa sama-sama. Tangan saya terbatas tapi saya menangkap dengan iman. Banyak dari saudara akan melihat kebaikan Tuhan tahun ini. Banyak dari saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Ingat, apapun pergumulan, hormati Tuhan,
dia akan bela saudara mati-matian. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang mereka alamin, aku berdoa biar tangan-tangan ini akan dikuatkan. Dan aku tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan tangan-tangan ini. Tuhan gandeng mereka semua. I know this life is not easy, Lord. But as long as we're walking with you, we'll be very, very well. Tuhan tolong setiap tangan-tangan ini. Dan aku berdoa, kebaikan kemurahan Tuhan akan berlimpah turun atas mereka. Terima kasih Bapa, bila segala berkat surga yang terbaik turun atas kami semuanya, mulai siang ini dan sampai selama-lamanya. Thank you so much Lord Jesus. We give all the praise and worship only for you Lord. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen. Senggol sebelahnya, jangan takut, sama Tuhan pasti beres. Tuhan memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Berapa banyak ini berkati Tuhan? Wah, luar biasa ya. Jangan lupa saudara, bulan Februari, bulan relationship, kita mempunyai tema match point, di mana hubungan akan menemukan titik temu. Nah saudara, kita akan lanjut minggu depan dengan talk show bersama Pastor Joshua Artono dan diikuti dengan saya. Minggu depannya lagi kita akan tetap berbahas tentang relationship dan saya percaya pasti akan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan sukacita dan syukur bahwa kita sudah menerima berkat yang terbaik dari Dia. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you. See you again next week. Happy Sunday. Happy Sunday.